Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab kedua mengenai intensitas medan listrik dan hukum Coulomb. Oke, jadi bab 1 kita sudah belajar banyak tentang vektor. Kemudian kita sudah banyak latihan dan kita sudah buktikan kalau kita membaca dengan seksama, insya Allah buku akan mengajarkan lebih baik malah daripada yang bisa diberikan oleh dosen-dosen kita. Kemudian kita berharap semua sudah bisa mencek pemahamannya dengan melihat problem di akhir bab 1. Itu kita ingatkan lagi, coba dibaca semua soal itu, tidak perlu ditulis jawabannya. Yang penting ketika kita baca, kita tahu bagaimana harus menjawabnya dari pengetahuan yang sudah dijelaskan pada bab 1. Kemudian di bab 2 pun kita minta semua tidak ada yang melewatkan bagian pengantar ini. Kemudian apa hal penting yang mau kita pelajari termasuk persamaan Maxwell. Kemudian dijelaskan bahwa pada bab ini kita hanya membahas medan statik pada ruang hampa ya, atau bebas. Jadi ingat field yang kita bahas medan ya. Medan sudah jelaskan, yaitu merupakan medan yang berubah terhadap koordinat ruang. Bisa jadi perubahannya konstan, tapi yang penting pengertian medannya harus kita pahami dulu bahwa nilainya tidak tunggal. Contoh tempoh hari adalah bahwa panas di suatu mangkok sup mungkin akan berbeda antara satu titik dengan titik yang lain, atau bisa jadi sama, tetapi ada nilai yang berubah terhadap ada variasi nilai terhadap koordinat ruang. Kemudian ini adalah pengantar, ini juga jangan dilewatkan bahwa pada 600 tahun sebelum Masehi, before Christ ya, disini, didapatkan percobaan yang sudah pernah sering kita lakukan ya, yang kita sebut ya, yang sampai sekarang kita kenal menjadi listrik, electricity. Itu buku antena juga dijelaskan seperti ini. Ini ilmuannya bernama Thales dari Miletus yang menggosokkan amber ya. Amber ini adalah batu, semacam batu yang terbuat dari getah pohon purba, kemudian digosokkan ke sutra atau kain ya. Maka kemudian dapat menarik potongan kertas dan jerami yang waktu itu dianggap ya adalah kekuatan magic. Nah, kemudian dari kata-kata amber inilah orang Yunani menyebut amber ini adalah elektron. Maka kita mengenal dari amber ini istilah electricity, elektronik, jadi elektrik, listrik ya, kita kenal sekarang. Dan percobaan ini masih kita ingat waktu SD disebut dia listrik statis. Oke, ini jangan dilewatkan. Biar menarik, silakan kita lihat ilustrasi menarik dari salah seorang profesor yang memberikan kuliah elektromagnetisme, yaitu percobaan mengenai listrik statis. I like that. So a shy but knowing person whispered the word electrostatic, and it is electrostatic. But we're not just going to accept that because we're scientists. We have to test it. Okay? So let's do an experiment. So I'm going to take the tape. I'm going to push a piece down on the table. I'll cut it off there. Now I'm going to take another piece of tape and stick it on the top. Now, what's happening is when I put this piece of tape on the top that's sticky, okay, the atoms in the top piece of tape are trying to pull the electrons off the atoms in the bottom piece of tape. That's what they're doing, okay? So they're trying to pull charge off the bottom tape. So if I rip it off quickly, I've got some charge now on that tape, okay? So I'm just going to keep this somewhere. So let me keep it, maybe I'll keep it over here. I'll stick it there. Now I'm going to take another piece of tape. And I'm also going to stick it down. And I will rip this off. So now there should be charge on these two pieces of tape. What do we know about light charges? What do? They repel. So let's check. So we've got a prediction they should repel, so we bring them close to each other. Okay guys, can you see that? That's electrostatics. The two pieces of tape are repelling. Can you think of another experiment that we could do? Okay, good. We could start to rub our pens in our heads and pick up pieces of paper and all of that, and we will do that, okay? So don't feel cheated, we'll come to that experiment. But is there something else that we could do? Can anyone think of another experiment?
I'm going to slowly start doing it, and you guys see if you can figure out what I'm doing. So again, I take a piece of tape, stick it down. Now I'll take another piece of tape, stick it on top. There we go, I have these two pieces of tape. When I'm rubbing it like this, okay, I can take up charge. So I'm making sure that it's neutral, okay? Now, I'm going to rip the two tapes away from each other. If this one is negative, what will this tape be? Positive, because this one will have taken electrons away from this one. So now they shouldn't repel. What should they do? Let's check, let's check. So now we should be convinced that sticky tape is sticky because of electrostatics. So in actual fact, all of these different things that we see in our everyday lives, we can explain with electromagnetism. That's what's so nice about electromagnetism. It really talks about your everyday lives. Good. So, Oke, jadi sudah kita lihat bahwa muatan yang sama akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik. Oke, nah fenomena ini selanjutnya diteliti oleh Coulomb. Coulomb, di mana Coulomb ini berhasil menuliskan, kan ada gaya ya, tadi sudah kita lihat, gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak. Nah, Coulomb sudah menuliskan besarnya gaya yang berlaku pada dua buah muatan, yaitu F sama dengan K Q1 Q2 R kuadrat. Jadi bahwa muatan, jika ada dua buah muatan Q1 Q2, maka gaya yang berlaku pada kedua muatan itu bisa jadi tarik-menarik atau tolak-menolak. Maka ini sudah dituliskan oleh Coulomb, F K Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana R adalah jarak antara kedua muatan ini. Ingat bahwa di sini kita masih menuliskan gaya sebagai komponen skalar. Ingat, cetak miring dan tidak tebal, berarti ini adalah skalar. Kemudian K ini adalah 1/4 V epsilon 0, di mana epsilon 0 adalah ini. Sehingga gaya yang berlaku pada gaya tarik menarik atau tolak menolak pada kedua muatan ini bisa kita tulis sekarang menjadi Q1 kali Q2 per 4 V epsilon 0 R kuadrat. Oke, dari percobaan tadi sudah kita lihat kalau sama F itu adalah gaya tarik menarik, kemudian yang kedua adalah tolak menolak. Oke, nah sekarang ini kita tuliskan ulang menjadi F Q1 kali Q2 per 4 V epsilon 0 R kuadrat. Jadi kita berharap teman-teman di rumah juga menuliskannya ya. Jadi ini bagian dari memahami dan nggak perlu menghafalkan. Sekarang kita sudah tahu, Coulomb tadi sudah menjelaskan bahwa dia telah menemukan rumus FK Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi bahwa gaya yang berlaku pada kedua muatan adalah perkalian muatannya per kuadrat jarak. Jadi ya, kita bayangkan itu adalah kesimpulan Coulomb dan ini harusnya mudah diingat. Nah sekarang kita lanjutkan bahwa makanya di pertemuan sebelumnya kita mengharapkan semua mahasiswa menggambarkan semua persoalan yang ada di bab 1 kalau itu terkait dengan vektor. Ya, jadi dari beberapa yang sudah saya cek masih banyak yang hanya menuliskan hitungannya. Jadi syarat berikutnya, karena proses menggambarkan itu adalah penting untuk menunjukkan pemahaman. Jadi ada yang menggambarkan hanya titiknya saja, padahal itu kita bercerita mengenai vektor. Jadi penggambarannya itu harus penting. Nah sekarang kita lihat lagi gambar ini bahwa kita anggap sekarang sebuah muatan itu adalah sebuah vektor R1, yaitu vektor yang menghubungkan titik asal ya. Jadi kalau kita gambarkan ulang, ini kan harusnya adalah ini adalah titik asal,
0,0,0. Ini adalah muatan pertama. Kemudian kemarin sudah kita sebutkan, ini kita beri nama vektor R1. Kemudian muatan kedua kita sebut dia vektor R2. Ini adalah Q2. Oke, jadi nah sekarang gaya yang berlaku pada ini tadi sudah kita tunjukkan, bisa jadi gayanya adalah tolak menolak. Ini adalah F. Atau bisa jadi arahnya ke dalam, tarik menarik. Nah, oke, gaya yang berlaku pada F2 tersebut dia F2. Kemudian gaya yang terjadi pada muatan pertama kita sebut ya F1. Dan ingat, ini adalah vektor. Jangan lupa menghubungkan tanda panah atau tanda topi pada setiap vektor yang kita gunakan. Nah, ingat tadi kita baru menuliskannya dalam bentuk skalar saja. F Q1 Q2 per 4 V epsilon 0 R kuadrat. R kuadrat adalah jarak antara muatan ini. Ini adalah R kuadrat jarak. Nah, sekarang kita akan menuliskan ini dalam bentuk vektor. Ingat, pertemuan satu dengan vektor, kalau ada R1, ada R2, maka vektor yang menghubungkan R1 ke vektor R1 dengan R2 adalah vektor R1, 2. Oke, artinya apa? R adalah sama dengan besarnya vektor R1, 2. Kemudian, karena ini adalah vektor sekarang, ini bisa kita tuliskan ulang, bahwa ini ditentukan oleh arahnya adalah A, vektor satuan A12. Oke, jadi vektor satuan dari R12, karena arahnya sama. Sehingga muatan gaya ini sekarang bisa kita tuliskan ulang dalam bentuk vektor, yaitu Q1 kali Q2 per 4 V epsilon 0 R kuadrat. Ingat tadi adalah besarnya vektor R12 kuadrat A12, di mana arah dari vektor ini adalah A12. Jadi sekarang ini sudah kita tuliskan dalam bentuk notasi vektor. Oke, di mana A12 adalah besarnya vektor R12, vektor R12 per besar vektor R12. Nah, ingat, ini adalah R12 ini adalah jarak muatan kedua muatan ini, Q1 per Q2. Ini tidak ditulis tebal, berarti ini sudah dimaksudkan adalah skalar besarnya. Kalau di sini kita tuliskan vektornya ya, jadi sama saja ya. Jadi hati-hati dengan penulisan ini, mana yang vektor, mana yang skalar. Kalau ini masih kita R, jarak R12, jadi boleh juga ini kita maksudnya jarak R12 sebenarnya itu adalah besarnya vektor R12. Nah, contoh muatan Q1 adalah 3,4 kali 10 pangkat 4 Coulomb pada titik M123. Kemudian muatan kedua Q2 adalah min 10 pangkat 4 Coulomb pada titik N205 di dalam ruang hampa. Nah, ini biar terlihat bentuknya ya, makanya digambarkan. Ya, dibiasakan menggambarkan. Pertama, muatan 3,1 kali 10 pangkat 4 Coulomb pada titik M123. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, ini adalah titik M, di mana terletak muatan pertama. 1 sebesar 310 pangkat min 4 Coulomb. Kemudian muatan kedua sebesar min 10 pangkat min 4 pada titik 2, 0, 5. Jadi pada 2 satuan, kemudian 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah Q2. Lokasinya titik N, 2, 0, 5.
Maka kita sekarang punya vektor R1, ya ini. Kemudian ini adalah vektor R2. Nah, sekarang gaya yang terjadi adalah tentu ada gaya tarik ataupun gaya tolak, tergantung muatannya. Oke, sekarang gaya yang bekerja pada F2, ini adalah R1, 2. Sementara ini adalah F2. Gaya yang berlaku pada muatan kedua. Apakah gaya tarik atau gaya tolak, nanti kita lihat tanda pada akhir perhitungan kita. Oke, jadi jelas sekarang bahwa F2 adalah Q1 kali Q2 per 4V epsilon 0 kali besarnya R12 kuadrat A12. Nah, ini sudah dihitung bahwa R12 adalah L2 kurang R1. Kemudian didapatkan vektor R12. Kemudian besar dari R12 adalah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Akar 9 ya, 3. Kemudian vektor satuannya adalah sepertiga kali. Ingat, vektor satuan adalah R12 dibagi besarnya A R12. Nah, kemudian kalau kita masukkan ke dalam rumus tadi, maka ini dia min 30 Newton. Jadi tandanya nih negatif. Ya, gayanya mengarah ke sini. Nah, yang menarik ini adalah bahwa besarnya F2 adalah min 30 Newton. Arahnya kemana ditentukan oleh vektor satuan ini. Kemudian, atau dengan cara yang sama, ini tinggal kita kalikan ke dalam, maka gaya F2 itu adalah sama dengan 10 A, min 10 AX tambah 20 AY kurang 20 AZ. Ya, besarnya berapa? Tinggal dicari lagi, besarnya adalah 10 kuadrat tambah 20 kuadrat, kemudian tambah 20 kuadrat. Terus akar 900 kuadrat kembali kita dapatkan besarnya adalah 30. Arahnya adalah menuju yang negatif tadi ya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi F1 adalah min F2. Jadi sebenarnya di sini juga ada F1 yang saling berlawanan arahnya dengan F2. Oke, jadi sekarang kita sudah bisa menuliskan, memanfaatkan materi kita di pertemuan pertama mengenai vektor. Nah, ini adalah persoalan yang sama. Sebuah muatan QA min 20 mikrokulom terletak pada titik A. Kemudian sebuah muatan lagi QB 50 mikrokulom diletakkan pada titik B 58 min 2 pada ruang hampa. Jika jaraknya adalah dalam meter, tentukanlah vektor RAB. Ingat, ini tebal ya berarti vektornya. Kemudian RAB berarti ini adalah besar vektor RAB. Kemudian tentukan gaya, vektor gaya pada QA dan QB. Jika epsilon 0-nya, nah ini epsilon 0-nya ada yang 10 pangkat 9 per 36 V. Kemudian ada yang 8. Ini kan sama sebenarnya. Nah, coba dihitung dua-duanya. Coba kita lihat. Coba ini kita lihat dulu. Yang pertama hasilnya harus vektor. Ini adalah vektor. Kemudian RAB adalah besar vektor AB. Ini adalah skalar. Kemudian yang C dan D adalah vektor. Hanya dengan nilai epsilon 0-nya yang kita gunakan yang per 36 V. Atau yang ini. Pada prakteknya kita lebih senang menggunakan ini. Karena lebih tinggal kita coret saja ya. Dan hasilnya sedikit berbeda. Silakan dibuktikan. Dua-dua intensitas medan listrik. Nah, jika kita sekarang mempunyai satu muatan tetap pada posisi tetap, ya kita sebut saja Q1, kemudian menggerakkan muatan kedua secara lambat mengitari muatan Q1 tersebut, maka kita akan dapatkan bahwa akan ada gaya di mana saja medan muatan yang kedua ini. Jadi dengan kata lain, muatan kedua ini akan menunjukkan adanya medan gaya. Oke, nah kalau kita sebut muatan kedua ini adalah muatan uji, test charge, QT, maka gaya yang diberikan oleh hukum Coulomb adalah ini, sama seperti tadi. Kita tunjukkan dulu gambarnya. Jadi kalau kita punya sebuah muatan Q1, kemudian punya muatan kedua, tadi adalah QT, maka pasti ini akan ada gaya ya. Gaya yang diakibatkan oleh muatan Q1 terhadap QT. Kalau ini berpindah ke sini, kita pindah ke sini, maka ini akan juga terbentuk gaya F.
Begitu juga untuk arah yang lain, sini dia akan ada gaya yang terbentuk akibat muatan uji IT. Nah, sehingga sama, gayanya bisa kita tuliskan adalah itu Q1 kali QT per 4 V epsilon 0 R1 T, yaitu jarak muatan 1 ke muatan QT. Kemudian ini adalah A1T, yaitu vektor satuan yang menghubungkan antara Q1 dan QT. Nah, kalau kita tuliskan muatan yang sama ini terhadap per unit satuan muatan uji tadi, maka oke, ini kita sebut ya tadi FT ya. FT ini adalah FT karena muatan yang disebutkan oleh gaya yang disebutkan oleh muatan QT. Sehingga ini adalah FT. Nah, kalau kita buat gaya ini bertumpu pada satu muatan uji, maka ini menjadi Q1 per 4V epsilon 0 R1T A1T. Ingat, R adalah jarak dari muatan ke-1 ke muatan QT. Nah, inilah yang kita sebut sekarang pada sisi kanan ini, pada persamaan 6 ini adalah fungsi, hanya fungsi Q1 dengan arah segmen dari Q1 ke muatan uji. Nah, inilah yang kita sebut ya vektor medan yang kita kenal dengan intensitas medan listrik. Oke, jadi kalau ada sebuah muatan, pasti ini akan ada medan listriknya akibat muatan uji. Kita pasti tahu bahwa muatan itu tidak tunggal, jadi setiap muatan ini pasti akan menghasilkan gaya terhadap muatan di sekitarnya yang kita sebut ya medan vektor atau intensitas medan listrik. Jadi intensitas medan listrik adalah gaya vektor terhadap satu muatan uji positif. Oke. Kemudian ini sekarang ya bisa diikuti bahwa satuannya sekarang adalah volt per meter, walaupun nanti volt ini kita bahas di chapter 4. Nah, sekarang FT per QT ini yang kita sebut ya intensitas medan listrik yang kita simbolkan dengan I. Jadi kalau kita masih ingat kuliah antena, nah selalu di antena pasti kita akan berhubungan dengan bagaimana mendefinisikan medan listrik dan medan magnet. Oke, sehingga kita akan mendefinisikan I dan K ya. Jadi bagi yang mau penelitiannya antena ya silakan nanti dilihat lagi bahwa ini asal muasal definisi kita mengenai intensitas medan listrik atau vektor I. Sehingga bisa sekarang kita tulis I adalah Q1 per 4 V epsilon 0 R kuadrat 1T A 1T. Samaan ini sekarang karena dia adalah muatan persatuan muatan uji, kita tuliskan saja sekarang ya, yaitu Q I ya. I adalah Q per 4V epsilon 0, R adalah jarak dari R1 ke R2, kemudian AR, di mana AR adalah persatuan yang menghubungkan antara Q1 dan QT. Jadi sekarang kita gantikan saja. Yang penting kita paham bahwa berarti kalau tulis E berarti Q per 4 ini adalah Q, kemudian ada muatan uji, maka R ini adalah jarak antara muatan ini terhadap muatan uji positif tersebut. Kemudian AR adalah vektor satuan yang vektor yang menghubungkan antara muatan uji dengan muatan Q1. Nah, kemudian karena kita sudah belajar koordinat bola, maka dalam koordinat bola ini bisa kita tulis ulang menjadi E Q1 4V epsilon 0 R kuadrat AR, di mana R adalah jari-jari bola. Jadi kalau kita gambarkan lagi, ini adalah muatan uji, ini adalah muatan uji, kemudian adalah muatan ini QT, maka ini adalah vektor satuan arah keluar dari permukaan bola, yaitu adalah AR. Sementara jarak ini adalah ke sini adalah jarak ini adalah jari-jari koordinat bola. Masih ingat ya, kalau sebuah titik bisa kita nyatakan dengan R, theta, dan V berada pada jari-jari sejauh R. Ini sekarang jarak muatan Q1 terhadap muatan uji. Sehingga sekarang dalam koordinat bola E bisa kita tuliskan
Q per 4 V epsilon 0 R jari-jari, panjangnya jari-jari ini ya, kemudian vektor satunya adalah AR. Atau komponen skalarnya saja, berarti ini adalah ER Q1 4V epsilon R kuadrat. Nah, kalau ini dituliskan ya, jadi dituliskan di kertas bahwa untuk muatan uji Q pada titik asal, kita mempunyai R ya, vektor yang menghubungkan antara muatan tersebut dengan muatan uji, atau vektor R tadi, kita simbolkan XAX, YAY, ZAZ, dan vektor satuannya adalah XAX, YAY, ZAZ per akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, sekarang ini Anda tuliskan seperti ini. Kemudian ini kalau di titik asal. Nah, kalau muatan tersebut tidak di titik asal, maka tetap bisa kita turunkan persamaannya seperti ini. Ini adalah muatan Q1, muatan uji, dan ini kita sebut dia sebagai vektor R aksen, dan ini adalah R, maka persamaan ini tetap bisa kita lengkapi bahwa R itu adalah R kurang R aksen. Jadi ini sebaiknya digambarkan biar tambah paham. Maka, jika ini adalah titik asal, kemudian ada muatan Q, maka ini kita simbolkan dengan vektor yang menghubungkannya adalah R aksen, kemudian muatan uji terletak di titik ini, titik P ya, maka ini kita sebut ya vektor R, maka ini adalah vektor yang menghubungkan antara muatan uji dengan antara muatan dengan muatan uji positif tadi, sehingga I-nya bisa kita tulis itu Q per 4V epsilon 0 ya, ini besarnya R kuadrat A AR tadi, dimana R ini bisa kita sudah tahu bahwa R adalah R kurang R aksen ya, vektor R ini adalah R kurang R aksen. Jadi ini bisa Anda tuliskan sendiri. Kalau ini adalah X aksen, Y aksen, Z aksen, ini adalah X, Y, Z, maka ini bisa kita tuliskan. Begitu juga besar R bisa dicari, yaitu besar R kurang R aksen, dan vektor satuannya pun juga bisa kita hitung, yaitu R kurang R aksen per terbalik ya. Oke, jadi sambil mengingat-ingat rumus, sehingga ini harus dibuktikan. Coba tuliskan bahwa ini akan menjadi R pangkat 3, kemudian ini akan menjadi 2 kuadrat pangkat 3 per 2. Coba ini dituliskan lagi yang rapi dari sini sampai menjadi ini. Pastikan Anda yakin bahwa ini adalah kuadrat pangkat 3 per 2. Ini adalah I ya. Ini adalah I yang kita maksud. Ini I yang kita cari. Nah, untuk yang lebih dari satu muatan, maka dengan cara yang sama kita bisa tuliskan 2 muatan sekarang. Oke, jadi kita punya koordinat, semua koordinat ini, kemudian kita punya titik Q, Q1, Q1 ini adalah R1, kemudian di sini adalah titik P, titik P ini adalah R, titik P tempat kita menentukan E tadi ya, maka di sini E nya adalah ini adalah E1 yang diakibatkan oleh muatan pertama, yaitu besarnya adalah kita tuliskan pasti Y1 adalah Y1 per 4 V epsilon 0
R1 kuadrat ya, A R1. Nah, vektornya adalah vektor R1. Kalau di buku dituliskan ini hanya 1. Ini maksudnya jarak ini ya, jarak antara Q1 ke ini, berarti ini adalah jarak, ini vektor R-nya ya, R1T, harus dari R saja disimbolkan, maka besarnya adalah tentu ini adalah R kurang R1 kuadrat A1. Nah, begitu juga kalau kita punya muatan kedua di sini, ini adalah R2, muatan kedua, maka vektornya adalah ini seperti apa ya? Misalkan adalah muatan kedua, maka ini adalah R2. Ini adalah vektor yang menghubungkan titik P dengan muatan kedua. Sehingga ini adalah I yang dicari, E2. Oke, jadi E2 adalah Q2 per 4V epsilon R kurang R2 kuadrat A2. Nah, pasti ini ya, bahwa maaf, maksudnya ini E2 itu adalah ini adalah E2 karena dari vektor Q1 terhadap, maaf terbalik. Oke, ini adalah Q2, maka ini adalah R yang menghubungkan Q2 terhadap titik pengamatan, maka ini adalah E2. Besarnya adalah ini. Nah, kemudian dengan penjumlahan vektor kita tahu bahwa ini adalah E1, ini adalah E2, maka resultannya adalah ini. Ini adalah ER totalnya ya. Semua R itu tentu dia adalah E1 tambah E2. Kemudian jika ada N muatan, ya tinggal ditambahkan ya, 1 Q2 sampai Qn. Nah, ini bisa kita tulis sigma M1 sampai N Qm 4 pi epsilon R kurang Rm kuadrat AM. Nah, ini silakan dihitung. Ini ada 3 muatan ya. Hitung E pada titik 1,1,1 yang disebabkan oleh 4 muatan yang identik 3 nanocoulomb yang berlokasi di 110, 110, 110 dan 1-10 tambah 24 ini. Oke, ini titik P, ini titik muatan. Nah, berarti ini ada ya jumlahan, ada E yang ada sini, ada E ada sini, ada E ada sini, E ada sini. Nah, semuanya itu dicari. Ini adalah E1, ini adalah E2, E3, E4. Maka ini harus dicari jumlahnya. Berarti ini adalah E1 tambah E2. Kemudian dengan cara yang sama, ini adalah E1 tambah E3. Kemudian ini juga bisa dijumlahkan dengan jarum genjang, ini adalah 1 tambah E2 tambah E3 sesuai dengan aturan. Kemudian secara matematisnya tadi tinggal kita jumlahkan. Oke, silakan dicoba. Kemudian ini juga seperti biasa, ini tugas. Sebuah muatan diletakkan pada titik A, satunya dalam sentimeter, dan muatan kedua 0,5 pada titik B ya. Tentukan I pada A, titik asal. Oke ya, jadi I pada titik asal, kemudian pada titik B. Jadi harus, makanya digambarkan ya. Dia kita punya 2 muatan. Titik A, saya bisa kasih titik ini A, dan ini muatan kedua di B. Ini adalah B, ini adalah RA, ini adalah RB. Nah, yang A tentukan I pada titik asal. Jadi kalau kita buat titik uji kita di sini, titik asal, tentukan I yang diakibatkan ya. Ini ada I, ini ada I, ini adalah resultannya. Ya. Itu IA sama EB. Kemudian kalau kita ganti titik P ini di titik lain, misalkan titik P di sini, sama akan dicari ya, yang diakibatkan ini, kemudian yang diakibatkan ini. Oke, ini adalah resultannya.
Oke, ini coba dievaluasi untuk M0 sampai 5, 1 sampai 4.